dan lain-lain kan, Betul. itu adalah Kemungkinan resiko untuk yang kehilangan itu akan lebih lebih besar. besar. Selamat datang di Tech Talk Wahana Piranti Teknologi, ruang diskusi di mana teknologi bertemu dengan strategi. Kembali lagi bersama saya Rizky. Kali ini saya ditemenin sama Adi Rahman atau biasa dipanggil Kang Ogi. Kang Ogi ini channel akun manager Wahana untuk area Jawa Barat. Domisilinya di Bandung ya Kang ya? Di Bandung. Di saya. Bandung. Nah, Kang Ogi ini apa nih Kang sekarang Kang? Oke, jadi mungkin halo guys, perkenalkan dulu. Nama saya Ogi sebagai channel account manager dari Wahana Piranti untuk representatif bagian Jawa Barat. Nah, jadi mungkin buat rekan-rekan juga nih yang belum tahu nih, walaupun Wahana ada di kantornya sendiri di Jakarta, sebenarnya kita punya representatif di Jawa Barat atau lebih tepatnya domisili saya sendiri di Bandung. Oke. Nah, mungkin perihal dari pertanyaan dari Mas Rizky juga ya, sebenarnya di Jawa Barat atau lebih spesifik di Bandung nih, trennya itu sedang seperti apa sih untuk dari rekan-rekan ini? Nah, mungkin secara garis besarnya ya, mungkin kita nggak terlalu jauh beda juga nih dengan regional-regional lain. Kita spesifik lebih banyak masih ke network. Oke, ke network. Betul, kita masih lebih banyak ke network. Jadi mungkin kalau dari rekan-rekan juga nih belum tahu dari Wana sendiri kan ada beberapa brand network juga nih seperti dari Ruiji, Huawei, Huawei. Ekit, dan juga dari Omada. Nah, kebanyakan dari Jawa Barat sendiri kita masih fokus ke brand-brand network seperti itu, Kak. Oke, itu khusus untuk network ya. Betul. Sebenarnya pasarnya sendiri nih, gimana sih di Jawa Barat tuh sektor-sektor apa aja sih yang membutuhkan produk-produk tersebut yang emang secara penjualan di Wahana sendiri ya Oke, nah meningkat di 2025. 2025 ya. Oke, jadi mungkin kalau kita ngomongin sedikit nih tentang market insight dari daerah Jawa Barat sendiri nih, untuk network sendiri sebenarnya banyak nih. Untuk sektor apa aja sih yang bisa pakai network itu sebenarnya banyak sekali. Nah, cuman kalau kita ngomong spesifik untuk 2025 di Jawa Barat sendiri, sebenarnya masih banyak ke bagian swasta atau pemerintahan. Oke, government. Di sini Swastanya tuh apa, Kang? lebih banyak ke Company kah company, atau kantor seperti itu. hospitality kah? Hospitality ada lumayan juga peningkatan di 2025 ini. Walaupun sebenarnya kita masih fokus banyaknya itu ke bagian pemerintahan sih Kang, kalau di Jawa Barat sendiri. Tapi memang ini tidak menutup kemungkinan juga kita bisa melihat nih tren untuk ke tahun depan atau 2026 sendiri, kita melihat nih ada tren untuk ke edukasi juga nih Kang. Oke, edukasi berarti networknya masuk atau memang dari Wahana sendiri punya solusi lain untuk edukasi? Nah, karena memang kan kita dari Wana sendiri kan punya nih beberapa solusi-solusi lain nih untuk rekan-rekan kita semua nih. Jadi selain dari network, kita pun punya solusi-solusi lain untuk edukasi. Contoh dari ProEV-nya sendiri. Apa tuh ProEV itu? Nah, jadi untuk audiovisualnya sendiri nih Kang. Jadi misalkan contoh nih, di ruang kelas ini kan kalau kita tahu nih dari pemerintah ada regulasi untuk TV-TV besar atau flat panel nih untuk Oke, dibagikan support ke dari sekolah-sekolah. pemerintah tuh ya. Betul. Program dari pemerintah tahun ini ya, tahun tahun lalu lah. yang masih berjalan lah sampai tahun ini. Dimana dengan adanya ProEV di ruangan-ruangan kelas ini sendiri sebenarnya bisa menjadi chance baru nih untuk rekan-rekan dari Wahana sendiri, dimana kita bisa masuk untuk networking dan ProEV-nya sendiri untuk di kelas-kelas dari sekolah-sekolah yang mendapatkan program-program pemerintah ini. Dan juga memang dari program pemerintah ini sendiri targetnya direncanakan ke semua sekolah. Namun memang kan untuk progresnya sendiri kan tidak mungkin untuk semuanya langsung berjalan sekaligus. Karena akan ada tahap 1 akan di bagian mana, tahap 2 di bagian mana. Jadi memang kita akan menunggu nih terus dari proyeknya sendiri progresnya seperti apa, dan juga semakin dengan bertambahnya progres dari program pemerintah ini, chance kita nih dari rekan-rekan untuk masuk ke bagian edukasi itu harusnya semakin terbuka lebar. Oke, untuk ProEV sendiri produknya ini nih, saya ada contohnya. Nih, Betul ini sekali. teman-teman nih,
nih produk yang bisa kita tawarkan ke sektor edukasi. Ya. Betul. Jadi mungkin untuk Proevi sendiri, untuk dari Rockware ini sendiri, ini bukan hanya bisa diedukasi saja. Contoh, misalkan dari hotel ataupun dari company, ketika ingin menggunakan ruang meeting yang memiliki kamera dan mikrofon yang bagus, Oke. kita bisa pakai dari produk dari Rockware ini sendiri. Jadi Oke, memang tapi khusus untuk ini eh, RC031 RC051 ini memang betul. dikhususkan untuk edukasi. Jadi nanti kalau misalkan untuk yang hospitality, meeting room itu ada lagi biasanya menggunakan tipe RB, Rockware Bar. Kayak gitu. Nah, ini lanjut Kang. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang market insight di Jawa Barat, selain dari networking dan juga dari Proevi ya, di sini juga kita terbuka untuk chance-nya itu besar di firewall juga. Firewall dan juga dari WAF itu masih terbuka besar. Karena seperti yang kita tahu juga kan, kalau kita ingin dari instansi nih, ingin terlihat situsnya resmi, bersih dan tidak ada serangan ataupun kita bilang bot judul ya, yang kita tahu, kita di sini butuh untuk solusi dari WAF itu sendiri. Oke, Pioling punya tuh. Pioling punya tuh, dimana sebenarnya dari kebanyakan masyarakat awam ataupun dari rekan-rekan kita masih belum tahu nih Pioling ini seperti apa. Dan juga disinilah chance dari rekan-rekan wahana nih. Nah, di sini mereka bisa menjadi pionir nih untuk membawa Pioling ke user-user mereka atau ke klien-klien mereka. Bisa ditonton tuh di Tech Talk Wahana Piranti sebelumnya tuh di episode Network Security tuh. Betul. Itu dijelasin juga gimana di situ ada Sonic Wall, Pioling sama Firemoon. Kayak gitu tuh untuk lebih tahu lebih dalam tentang detailnya ya dan mereka sendiri. ditonton di situ atau juga nanti bisa dicek di setup and solve-nya Wahana Piranti khusus untuk Pioling, Kang. Pioling, begitu. Jadi mungkin kalau mungkin ada sedikit pesan aja sih buat rekan-rekan ini. Untuk security sendiri kita mungkin dari partner kadang agak bingung. Ini yang kita rasakan dari sebagai channel account manager ya, kita mengambil POV dari partner, kadang bingung nih ke user. Biasanya karena security ataupun dari WAF ini anggapannya itu adalah barang tambahan yang mahal. Nah, mungkin ini ada sedikit tips aja nih buat rekan-rekan. Gimana sih caranya untuk pendekatannya? Jadi kita jangan bilang security atau networking dari firewall ini adalah tambahan barang yang mahal, bukan barang yang menambah cost. Tapi di sini kita adalah sebagai investasi untuk menjaga reputasi. Dimana kalau kita pakai analogi singkat ya Kang ya, satpam dan juga contoh untuk keamanan sendiri biasanya dibutuhkan ketika memang sudah terjadi. Jadi istilahnya kan kalau memang satpam kan ada cost lagi dan lain. Tapi apabila memang tidak ada satpam, pasti kan ada kehilangan dan lain-lain kan. Itu adalah resiko yang kehilangan itu akan lebih besar. Betul. Dan kita mencegah resiko tersebut. Dimana kita nih sebagai rekan-rekan dari rekan-rekan wahana juga, kita bisa menjaga reputasi nih dari user-user atau dari kliennya sendiri. Dimana itu yang kita bisa tawarkan ke klien. Nah, kita juga di wahana itu bisa dibantu ya. Betul. Sama tim pre-sales-nya ya. Betul. Jadi mungkin buat rekan-rekan wahana yang belum tahu juga nih, sebenarnya di wahana sendiri untuk tiap brandnya itu kita memiliki tim produk dan tim teknis sendiri. Jadi memang kita ini bukan hanya distributor yang istilahnya kita jual barang aja nih. Kamu mau beli nggak? Kita jual. Nggak juga, nggak seperti itu. Kita itu dibantu di wahana tuh ada value edit-nya tuh ya. Betul, dimana kita pun bisa membantu untuk konsultasi dibanding partner. Konsultasi gratis. Betul, kita bisa konsultasi gratis, bisa bantu untuk sizing nih, kita bisa misalkan untuk ada troubleshooting di project dan segala macam, pasti kita akan support juga. Jadi memang dari Wahana sendiri kita bukan sebagai distributor yang hanya berfokus pada transaksional saja, tidak. Kita juga tetap jagain tuh ya. Betul. Sampai post sales, sampai
istilahnya kita inginnya sih semua senang, dari kita Hmm. senang, partner atau rekan senang, dari user pun senang seperti itu. Partnernya bisa beli lagi di kita kan. Betul, kalau ujungnya kan kita balik lagi nih, kita juga pengen sesuai dengan tagline kita ya, innovate together, di mana kalau together itu kan bersama ya. Jadi kita bukan hanya kita saja yang berinovasi atau kita yang semakin maju, tapi rekan-rekan dari kita pun semakin maju seperti itu. Oke. Balik lagi nih Kang ke sektor edukasi tadi. Terima kasih, baik. Sekolah-sekolah udah bagus lah ya punya IFP, flat panel. Cuma ini yang kadang seringkali dilupakan ya sama sekolah-sekolah, bahwa network itu kan punya peranan besar juga, Kang. Betul. Jadi mungkin ya, selain dari sekolah-sekolah yang punya IFP atau flat panel, sebenarnya basic atau infrastrukturnya sendiri dari network itu yang harus diperkuat terlebih dahulu. Ya. Karena memang pada dasarnya dari program IFP di sekolah-sekolah ini kebanyakan memang belum sesuai tujuan awal, di mana IFP itu hanya sebagai pengganti proyektor. Yes. Nah, ini mungkin ada kita bilang mungkin belum meratanya sosialisasi tentang bagaimana sih cara menggunakan IFP dengan benar, dan juga mungkin dari program ini yang kita harus bantu juga nih dari sisi kita sebagai distributor untuk bagian edukasi. Jadi ini pun menjadi chance nih buat rekan-rekan. Jadi apabila rekan-rekan kita bisa memberi masukan tips ya, Kang. Jadi kita bisa juga nih cara masuk ke sekolah itu selain dengan barang, kita dengan jasa juga. Bagaimana contoh kita sertifikasi atau misalkan ada training nih buat guru-guru bagaimana sih cara menggunakan IFP, bagaimana cara apabila ada pembelajaran jarak jauh untuk pemanggilan guru dan juga pembelajaran lain, gimana sih caranya kita bisa bantu nih seperti itu. Oke. Gitu teman-teman, banyak ya. Jadi banyak kesempatan yang sebenarnya kita bisa berkolaborasi. Betul. Antara wahana dengan partner-partner, sampai kita support juga rekan-rekan untuk sizing, ya kan, untuk konsultasi, untuk POC juga kalau memang partner-partner butuh POC, ya Betul, kan. kita sedia juga untuk POC. Jadi untuk trainingnya juga kita kasih, ya kan. Jadi Betul. banyak banget yang bisa kita kerjasamakan antara wahana dengan perusahaannya teman-teman semua ya. Betul. Jadi mungkin ada sedikit pesan lah ya buat rekan-rekan semua ini. Kita wahana ini bukan hanya sekedar distributor saja. Kita pun di sini lebih terkenal dengan distributor yang memberikan support service yang baik, dan juga kita memiliki untuk program-program training di mana kita bisa grow bersama atau tumbuh bersama dengan partner kita. Oke. Cukup sekian untuk Tech Talk Wahana Piranti Teknologi kali ini. Sampai jumpa di Tech Talk berikutnya.